Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Ekonomi Madura akan menyampaikan materi kami mengenai pengeluaran per kapita menurut kelompok komoditas rupiah di 4 kabupaten di Madura. Untuk anggota dari kelompok 7 sendiri yaitu ada saya sendiri Muhammad Jainul Arifin, yang kedua ada Ika Nurwahyuni, yang ketiga ada Anti Rahmatika. Langsung saja kita masuk ke materinya. Tetapi sebelum kita mengetahui tentang pengeluaran per kapita di masing-masing kabupaten di Madura, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengeluaran per kapita. Jadi, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga pada periode tertentu. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Halim, mendefinisikan pengeluaran per kapita secara keseluruhan bagi anggota rumah tangga yang termasuk dalam satu rumah tangga, yaitu dengan memakai pengertian pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan secara sederhana, pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas dua, yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan. Mungkin itu saja sedikit saya jelaskan mengenai pengeluaran per kapita. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana pengeluaran per kapita masing-masing kabupaten di Madura. Untuk selanjutnya yaitu pengeluaran per kapita di Kabupaten Bangkalan. Terlihat di diagram batang tersebut, untuk pengeluaran per kapita di Kabupaten Bangkalan ditunjukkan di tahun 2021 yaitu berwarna biru, dan di tahun 2021 yaitu di warna coklat. Untuk di tahun 2020 terlihat diagram batangnya, yaitu pengeluaran untuk makanan lebih tinggi dibanding dengan yang bukan makanan atau non makanan. Sama juga di tahun 2021 yaitu yang makanan lebih tinggi dibanding non makanan. Dari diagram tersebut ditunjukkan terjadinya penurunan pengeluaran per kapita dari tahun 2020 ke 2021. Untuk selanjutnya yaitu presentasi pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Bangkalan di tahun 2021. Terlihat bahwa yang makanan ini jauh lebih besar dibanding yang bukan makanan, yang mana presentasi yang makanan untuk pengeluaran per kapita di tahun 2021 yaitu sebanyak 64,43%, sedangkan yang bukan makanan yaitu 35,37%. Untuk selanjutnya yaitu rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Bangkalan. Untuk di tahun 2020 terlihat dalam tabel, yaitu pengeluaran per kapita masyarakat untuk makanan yaitu sejumlah Rp480.793,15. Dan untuk makanan ini sendiri terlihat untuk pengeluaran tertinggi yaitu terletak pada makanan yang jadi, yaitu sebesar Rp113.597,54. Sedangkan untuk di tahun 2020 untuk pengeluaran yang bukan makanan yaitu sebesar Rp311.142,8. Untuk pengeluaran tertinggi masyarakat di Bangkalan untuk yang bukan makanan di tahun 2020 yaitu digunakan untuk membeli fasilitas rumah tangga. Untuk di tahun 2021 pengeluaran per kapita masyarakat Bangkalan untuk yang pengeluaran untuk komoditas makanan yaitu sejumlah Rp448.548,16, dan masih sama untuk tertinggi dalam pengeluaran masyarakat untuk makanan yaitu untuk makanan yang jadi.
Sedangkan untuk yang bukan makanan di tahun 2021 pengeluaran masyarakat sebesar Rp247.650,46 dan masih sama untuk yang tertinggi, yaitu digunakan untuk membeli fasilitas atau menggunakan fasilitas rumah tangga. Terlihat juga dalam tabel untuk jumlah total pengeluaran masyarakat di tahun 2020 dan di tahun 2021 selama sebulan, yaitu terjadi penurunan. Jika di tahun 2020 pengeluaran masyarakat sebesar Rp791.935,23, terjadi penurunan menjadi Rp6.096.198,62 di tahun 2021. Untuk selanjutnya yaitu mengenai persentase pengeluaran per kapita menurut komoditas di Kabupaten Bangkalan. Untuk di tahun 2020 sendiri sebanyak pengeluaran masyarakat itu sebanyak 57,40% untuk makanan. Sedangkan yang untuk bukan makanan sebesar 42,60%. Jadi di sini untuk pengeluaran masyarakat itu masih lebih besar yang untuk makanan dibandingkan yang bukan makanan. Sedangkan di tahun 2021 sendiri persentase pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Bangkalan yaitu untuk makanan sebesar 64,43%. Sedangkan yang bukan makanan sebesar 35,57%. Masih sama dengan tahun 2020, tahun 2021 pengeluaran masyarakat di Bangkalan lebih condong ke arah komoditas makanan. Tapi dari tabel tersebut ada peningkatan untuk pengeluaran komoditas di makanan, yaitu dari tahun 2020 masyarakat Bangkalan itu untuk makanan sebesar 57,40%, sedangkan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 64,43%. Sebaliknya untuk yang bukan makanan di tahun 2020 mengalami penurunan di tahun 2021, yaitu yang mana dari awalnya tahun 2020 sebesar 42,60% untuk yang bukan makanan, di tahun 2021 turun menjadi 35,57% di tahun 2021. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas rupiah di Kabupaten Sampang tahun 2020 dan 2021. Kelompok komoditas makanan pada tahun 2020 dengan jumlah total yaitu Rp420.059 dan pada tahun 2021 yaitu Rp415.493. Jadi pada kelompok komoditas makanan ini terjadi kenaikan antara tahun 2020 ke tahun 2021. Sedangkan pada kelompok komoditas bukan makanan yaitu dengan jumlah total pada tahun 2020 Rp667.972 dan pada tahun 2021 yaitu Rp663.069, yaitu terjadi penurunan untuk komoditas bukan makanan. Selanjutnya yaitu persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Sampang pada tahun 2020 dan 2021. Kelompok komoditas makanan dapat dilihat pada tabel tersebut, yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah total 62,89%, sedangkan pada tahun 2021 untuk kelompok komoditas makanan ini dengan jumlah total 54,76%. Jadi terjadi penurunan dari 2020 ke 2021. Sedangkan untuk kelompok komoditas bukan makanan pada tahun 2020 yaitu dengan jumlah total 100% dan pada tahun 2021 juga 100%. Jadi seimbang antara tahun 2020 dan 2021 untuk kelompok komoditas bukan makanan.
Baik, yang pertama saya akan membahas tentang rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas rupiah di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 dan 2021. Yang pertama adalah kelompok makanan, yakni yang pertama padi-padian pada tahun 2020 sebesar Rp53.679, pada 2021 sebesar Rp52.472. Lalu umbi-umbian pada tahun 2020 sebesar Rp3.888, pada tahun 2021 sebesar Rp2.323. Lalu ikan, udang, cumi, kerang pada tahun 2020 sebesar Rp40.200 dan pada 2021 sebesar Rp36.647. Lalu yang selanjutnya daging pada tahun 2020 sebesar Rp18.299, pada 2021 sebesar Rp17.012. Lalu yang selanjutnya adalah sayur-sayuran pada tahun 2020 sebesar Rp24.557 dan pada 2021 sebesar Rp26.397. Lalu kacang-kacangan pada tahun 2020 sebesar Rp11.659 dan pada tahun 2021 sebesar Rp12.245. Lalu buah-buahan pada tahun 2020 sebesar Rp12.094, pada 2021 sebesar Rp9.047. Yang selanjutnya adalah minyak dan kelapa pada tahun 2020 sebesar Rp12.775 dan pada 2021 sebesar Rp13.050. Lalu untuk bahan minuman pada tahun 2020 sebesar Rp11.231 dan pada 2021 sebesar Rp10.793. Selanjutnya adalah bumbu-bumbuan pada tahun 2020 sebesar Rp11.400 dan pada 2021 sebesar Rp10.876. Untuk konsumsi lainnya terhitung pada 2020 sebesar Rp8.260 dan pada 2021 sebesar Rp7.813. Lalu untuk makanan dan minuman jadi pada tahun 2020 sebesar Rp114.482 dan pada 2021 sebesar Rp102.520. Lalu untuk rokok pada tahun 2020 sebesar Rp75.048 dan pada 2021 sebesar Rp75.423. Jumlah makanan pada tahun 2020 sebesar Rp417.229 dan pada 2021 sebesar Rp393.798. Lalu untuk komoditas yang bukan makanan ada beberapa, yakni yang pertama untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga pada tahun 2020 sebesar Rp138.216 dan pada 2021 sebesar Rp133.268. Untuk aneka barang dan jasa pada tahun 2020 sebesar Rp68.203 dan untuk 2021 sebesar Rp69.793. Untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala pada tahun 2020 sebesar Rp20.320 dan pada tahun 2021 sebesar Rp20.778. Untuk pengeluaran barang tahan lama sebesar Rp26.549 pada 2020 dan pada 2021 sebesar Rp32.473.
Untuk pengeluaran pajak, pungutan, dan asuransi sebesar Rp3.365 pada tahun 2020 dan pada 2021 sebesar Rp24.539. Pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara atau kenduri sebesar Rp8.517 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar Rp3.934. Jumlah yang bukan makanan sebesar Rp297.369 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 sejumlah Rp284.785. Untuk jumlah yang komoditas makanan dan yang bukan makanan sebesar Rp714.598 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar Rp678.583. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 dan 2021. Yang pertama, kelompok makanan ada padi-padian pada tahun 2020 sebesar 7,51% dan pada 2021 sebesar 7,73%. Lalu ada umbi-umbian pada tahun 2020 sebesar 0,54% dan pada tahun 2021 sebesar 0,34%. Lalu yang selanjutnya adalah ikan atau udang atau cumi atau kerang yang sebesar 5,63% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 5,40%. Lalu yang selanjutnya ada daging pada tahun 2020 sebesar 2,56% dan pada tahun 2021 sebesar 2,51%. Lalu yang selanjutnya adalah telur dan susu pada tahun 2020 sebesar 2,75% dan pada tahun 2021 sebesar 2,53%. Lalu untuk sayur-sayuran pada tahun 2020 sebesar 3,44% dan pada tahun 2021 sebesar 3,89%. Lalu untuk kacang-kacangan pada tahun 2020 sebesar 1,63% dan pada tahun 2021 sebesar 1,80%. Untuk buah-buahan pada tahun 2020 sebesar 1,69%, pada tahun 2021 sebesar 1,33%. Untuk minyak dan kelapa pada tahun 2020 sebesar 1,79%, pada tahun 2020 sebesar 1,92%. Untuk bahan minuman pada tahun 2021 sebesar 1,57% dan pada tahun 2021 sebesar 1,59%. Untuk bumbu-bumbuan pada tahun 2021 sebesar 1,60% dan pada tahun 2021 sebesar 1,60% juga. Untuk konsumsi lainnya pada tahun 2020 sebesar 1,16%, pada tahun 2021 sebesar 1,15%. Untuk makanan dan minuman jadi pada tahun 2020 sebesar 16,2% dan untuk 2021 sebesar 15,11%. Untuk rokok pada tahun 2020 sebesar 10,50% untuk 2020 dan pada 2021 sebesar 11,11%. Untuk kelompok makanan jumlahnya pada tahun 2020 sebesar 58,39% dan pada tahun 2021 jumlahnya sebesar 58,3%. Lalu untuk yang kelompok bukan makanan ada beberapa. Yang pertama adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga pada tahun 2020 sebesar 19,34% dan pada tahun 2021 sebesar 19,64%. Untuk aneka barang dan jasa pada tahun 2020 sebesar 9,54% dan pada tahun 2021 sebesar 10,29%.
Untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala pada tahun 2021 sebesar 3,12% dan pada tahun 2021 sebesar 3,06%. Untuk barang yang tahan lama pada tahun 2020 sebesar 3,72% dan pada tahun 2021 sebesar 4,79%. Lalu untuk pengeluaran pajak, pungutan, dan asuransi pada tahun 2020 sebesar 4,70% dan pada tahun 2021 sebesar 3,62%. Untuk keperluan pesta dan upacara atau kenduri pada tahun 2020 sebesar 1,19% dan pada tahun 2021 sebesar 0,58%. Lalu jumlah kelompok yang bukan makanan sebesar 41,61% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 41,97%. Jumlah totalnya dari jumlah kelompok makanan dan bukan makanan sebesar 100% pada 2020 dan berjumlah 100% juga untuk 2021. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas rupiah di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Yang pertama ada kelompok makanan yang terdiri dari yang pertama padi-padian pada tahun 2020 sebesar 63.797,18 rupiah dan pada 2021 sebesar 67.752 rupiah. Lalu untuk umbi-umbian pada tahun 2020 sebesar 3.385,68 rupiah dan pada 2021 sebesar 4.764 rupiah. Yang selanjutnya untuk ikan atau udang atau cumi atau kerang pada tahun 2020 sebesar 59.242,63 rupiah. Lalu untuk 2021 sebesar 49.389. Lalu untuk pengeluaran daging sebesar 21.157,51 rupiah pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 18.774 rupiah. Untuk telur dan susu pada tahun 2020 sebesar 31.703,75 rupiah. Untuk 2021 sebesar 24.160 rupiah. Untuk sayur-sayuran pada tahun 2020 sebesar 29.006,47 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 33.710 rupiah. Untuk kacang-kacangan pada tahun 2020 sebesar 15.163,43 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 14.311 rupiah. Untuk buah-buahan pada tahun 2020 sebesar 20.384,37 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 22.167 rupiah. Untuk minyak dan kelapa pada tahun 2020 sebesar 13.263,40 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 13.318 rupiah. Lalu pengeluaran untuk minyak dan kelapa pada tahun 2020 sebesar 14.848,28 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 16.242 rupiah. Lalu untuk bahan minuman pada tahun 2020 sebesar 10.258,92 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 11.633 rupiah. Untuk keperluan konsumsi lainnya pada tahun 2020 sebesar 12.111,77 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 6.408 rupiah. Lalu untuk makanan dan minuman jadi pada tahun 2020 sebesar 214.803,14 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 137.560 rupiah.
Lalu pengeluaran untuk rokok pada tahun 2020 sebesar Rp83.100,66 dan pada tahun 2021 sebesar Rp35.151. Lalu total untuk kelompok makanan pada tahun 2020 sebesar Rp592.227,19 dan pada tahun 2021 sebesar Rp550.379. Lalu untuk yang kelompok bukan makanan antara lain untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga pada tahun 2020 sebesar Rp180.223,51. Untuk 2021 sebesar Rp190.021. Lalu untuk aneka komoditas dan jasa pada tahun 2021 sebesar Rp94.007,89 dan pada tahun 2021 sebesar Rp74.639. Untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala pada tahun 2021 sebesar Rp33.102,47 dan pada tahun 2021 sebesar Rp27.621. Lalu untuk komunitas yang tahan lama pada tahun 2020 sebesar Rp60.056,75 dan pada tahun 2021 sebesar Rp20.018. Lalu untuk pajak, pungutan, dan asuransi pada tahun 2020 sebesar Rp15.740,93 dan pada tahun 2021 sebesar Rp19.368. Untuk keperluan pesta dan upacara atau kenduri pada tahun 2020 sebesar Rp30.143,94 dan pada tahun 2021 sebesar Rp11.821. Lalu untuk jumlah kelompok yang bukan makanan totalnya adalah yang 2020 sebesar Rp422.675,49 dan pada tahun 2021 sebesar Rp342.689. Jumlah keseluruhan dari yang kelompok makanan dan bukan kelompok makanan pada tahun 2020 sebesar Rp1.014.902,68 dan pada tahun 2021 totalnya Rp893.068. Baik, yang selanjutnya adalah tentang persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2020 dan 2021. Yang pertama adalah kelompok makanan. Kelompok makanan yang pertama ada padi-padian pada tahun 2020 sebesar 6,29% dan pada tahun 2021 sebesar 7,59%. Lalu untuk umbi-umbian pada tahun 2020 sebesar 0,33% dan pada tahun 2021 sebesar 0,53%. Lalu untuk ikan atau udang atau cumi atau kerang pada tahun 2020 sebesar 5,84% dan pada tahun 2021 sebesar 5,53%. Lalu untuk daging pada tahun 2020 sebesar 2,8% dan pada 2021 sebesar 2,10%. Lalu untuk telur dan susu pada tahun 2020 sebesar 3,12% dan pada tahun 2021 sebesar 2,71%. Lalu untuk sayur-sayuran pada tahun 2020 sebesar 2,86% dan pada tahun 2021 sebesar 3,77%. Lalu untuk kacang-kacangan pada tahun 2020 sebesar 1,49% dan pada tahun 2021 sebesar 1,60%. Lalu untuk buah-buahan pada tahun 2020 sebesar 2,01% dan pada tahun 2021 sebesar 2,48%. Lalu untuk minyak dan kelapa pada tahun 2020 sebesar 1,31% dan pada tahun 2021 sebesar 1,49%. Lalu untuk bumbu-bumbuan pada tahun 2020 sebesar 1,01% dan pada tahun 2021 sebesar 1,30%. Lalu untuk konsumsi lainnya pada tahun 2020 sebesar
1,19% dan pada tahun 2021 sebesar 0,72%. Untuk makanan dan minuman yang jadi pada tahun 2020 sebesar 21,16% dan pada tahun 2021 sebesar 15,40%. Lalu untuk rokok pada tahun 2020 sebesar 8,19% dan pada tahun 2021 sebesar 3,94%. Lalu untuk jumlah yang kelompok makanan pada tahun 2021 totalnya sebesar 58,35% dan pada tahun 2021 sebesar 61,63%. Lalu untuk yang kelompok bukan makanan diantaranya untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 18,05% dan pada 2021 sebesar 21,28%. Lalu untuk aneka komoditas dan jasa pada tahun 2020 sebesar 9,01% dan pada tahun 2021 sebesar 8,36%. Lalu untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala sebesar 3,26% dan pada tahun 2021 sebesar 3,09%. Lalu untuk komoditas tahan lama pada tahun 2020 sebesar 6,31% dan pada tahun 2021 sebesar 2,24%. Lalu untuk pajak, pungutan dan asuransi pada tahun 2020 sebesar 1,55% dan pada tahun 2021 sebesar 2,17%. Lalu untuk keperluan pesta dan upacara atau kenduri pada tahun 2020 sebesar 3,46% dan pada tahun 2021 sebesar 1,32%. Jumlah atau total pada komoditas yang bukan makanan sebesar 41,65% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 38,37%. Lalu untuk total atau jumlah dari yang jumlah kelompok makanan dan kelompok yang bukan makanan sebesar 100% pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 100% juga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Dari teman-teman mungkin ada yang masih belum dimengerti atau difahami, bisa nanti kita diskusikan atau ditanyakan di sesi diskusi ketika mata kuliah berlangsung. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.